Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD temui korban pelanggaran HAM berat 1965 di Amsterdam, Belanda. Sebagian besar korban merupakan mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHIT luar negeri. Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam dan Menkumham menjelaskan mengenai langkah pemerintah dalam pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965 hingga 1966. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli melakukan kunjungan kerja ke Amsterdam, Belanda dalam rangka menemui para korban HAM berat tahun 1965. Pertemuan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada haru saat Indonesia Raya berkumandang dan dinyanyikan para eksil 1965 ini. Para korban MAHIT atau mahasiswa Ikatan Dinas tersebar di sejumlah negara Eropa seperti Belanda dan Jerman. Kedua menteri menemui eksil 1965 untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait pemulihan hak korban peristiwa 1965 hingga 1966 dan kebijakan kemudahan imigrasi bagi para mantan MAHIT. Pemulihan hak korban pelanggaran HAM 1965 hingga 1966 mengikuti Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Para mantan MAHIT ini awalnya merupakan mahasiswa di era Presiden Soekarno yang menempuh pendidikan ke luar negeri. Namun, akibat konflik politik G30S dalam negeri tahun 1965 hingga 1967, paspor para MAHIT tersebut dicabut, akibatnya mereka tidak dapat kembali ke tanah air. Tercatat sebanyak 130 mantan MAHIT hidup di luar negeri, namun hanya 59 orang yang datang bertemu Menko Polhukam di Belanda. Dalam paparannya, Menko Polhukam mengatakan salah satu langkah pemulihan hak korban untuk kembali menjadi WNI, sebagaimana tercatat dalam undang-undang di Indonesia adalah bersedia meninggalkan kewarganegaraan lain. Sementara itu, bagi mereka yang tidak ingin pulang namun ingin datang ke Indonesia, pemerintah akan memberikan visa khusus yang dapat digunakan kapan saja mereka ingin datang ke Indonesia. Nah, sisa mereka ini kira-kira 130 sekarang, 139 something. Tetapi tentu mungkin masih ada karena data itu diperoleh dari pengumuman pemerintah siapa yang merasa menjadi korban peristiwa 65 melapor. Dan peristiwa 65 itu sekarang kan sudah 58 tahun ya. Sehingga memang kalau pada saat itu mereka sekolah rata-rata sudah umur 25 tahun, gitu sekarang tuh rata-rata umurnya sudah pasti di atas 82, 83 gitu ya. Nah, itu yang sekarang kita datangi untuk silakan Anda adalah warga negara, Anda punya hak sesuai dengan konstitusi. Dan yang kita berikan perlakuan dari pemerintah ini, perlakuan terhadap korban. Jangan salah paham seakan-akan lalu kita tidak mengadili pelakunya. Pelakunya akan kita adili sejauh masih ada ya. Sebagai bentuk keseriusan penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam kunjungan dan dialog oleh pemerintah Indonesia, Menko Polhukam dan Menkumham secara simbolis memberikan dokumen visa izin masuk kepada salah satu mantan MAHIT yakni Sri Tun Ruang. Kemenko PMK menyelenggarakan pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya atau ASEAN Socio-Cultural Community ke-30. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang deklarasi Pilar Sosial Budaya yang akan disahkan oleh para pemimpin negara ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Muhadjir Effendi juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam program prioritas sosial budaya yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, gender, dan keluarga. Menteri PMK Muhadjir Effendi dalam pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN Socio-Cultural Community ke-30 di The Langham Hotel Jakarta pada Selasa 29 Agustus 2023 mengajak agar negara-negara anggota ASEAN tidak hanya fokus pada masalah ekonomi dan politik, akan tetapi juga turut memberikan perhatian pada isu sosial budaya. Tak hanya itu, masalah stunting, pemberdayaan perempuan dan pekerja migran hingga manajemen bencana juga hendaknya menjadi perhatian serius untuk kemakmuran di kawasan ASEAN. Hal ini juga sejalan dengan komitmen teguh Indonesia untuk memajukan prioritas sosial budaya yang mencakup bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, gender, dan keluarga.
Menko PMK menegaskan pada tahun selanjutnya pun Indonesia berkomitmen akan terus aktif untuk mempromosikan isu sosial budaya di ASEAN. Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan arah strategis untuk membangun masyarakat sosial budaya ASEAN yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. The forum fokus on social protection for vulnerable groups. We have seen how during the pandemic, social protection is very crucial, especially for vulnerable groups. The forum recognizes the importance of developing an adaptive social protection programs and policies based on identifying risk and vulnerability throughout the human life cycle. ASEAN Socio-Cultural Community ini membahas deklarasi pilar sosial budaya yang akan disahkan oleh para pemimpin negara ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 mendatang. Pada sidang kali ini dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN diantaranya Menteri Brunei Darussalam, Laos, Singapura, Sekretaris Jenderal ASEAN, pejabat perwakilan Menteri Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Malaysia. Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri dan Delegasi Timur Leste sebagai observer. Selain itu, sidang juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan ketahanan berkelanjutan dalam manajemen bencana di kawasan ASEAN. Dokumen deklarasi terkait ini dirumuskan dalam dokumen Asian Leaders Declaration on Sustainable Resilience. Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN 30 akan dilanjutkan dengan KTT ASEAN ke-43 dan pertemuan terkait lainnya yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2 hingga 8 September mendatang di Jakarta, Indonesia. Pemirsa, mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Kementerian Sosial mengajak setiap kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dengan menampilkan program dan kebijakan inklusif dalam kegiatan Exhibition ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial mengajak setiap kementerian lembaga untuk turut serta berpartisipasi mengisi stand pameran dalam kegiatan Asian High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 yang akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 9 hingga 13 Oktober 2023. Dengan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, kegiatan tersebut merupakan forum tingkat tinggi untuk bertukar pandangan tentang kemajuan dan tantangan serta upaya peningkatan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ditjen Rehsos Kemensos, Nur Syamsu menyampaikan bahwa kegiatan pameran ini bukan hanya berbicara disabilitas saja, namun menekankan jiwa empowerment kewirausahaan dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah ini jadi ada situasi-situasi yang perlu kita cek kembali, urgensi dari pentingnya ini disampaikan ke publik dan hal-hal lain yang memang kita sounding, kita coba compare dengan tujuan dari ASEAN High Level Forum ini ya. Kita tidak hanya berbicara tentang disabilitas di sini, tapi juga berbicara tentang empowerment di dalamnya, sehingga muncul yang namanya kewirausahaan. Karena nanti di akhirnya kita tidak hanya bicara akses, tapi bicara bagaimana agar mereka memiliki kontekstual yang namanya livelihood ya, mata pencarian. Ketika mereka memiliki mata pencarian, mereka bisa berdaya, insya Allah kedepannya mereka juga bisa mengakses. Adapun tema pameran yang bisa diikuti oleh setiap kementerian lembaga untuk menampilkan hasil kebijakan ataupun produksi yang berhubungan dengan pembangunan yang inklusif disabilitas terbagi ke dalam 4 bagian, yakni teknologi, alat bantu dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, festival seni disabilitas, kewirausahaan disabilitas, dan hasil produksi penyandang disabilitas dalam sentra. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk dialog mengenai teknologi modifikasi cuaca tekan polusi jelang KTT ASEAN. Bersama BRIN sesaat lagi.